Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YouTube Umang Sukman, YouTube Gado-Gado. Kenapa sampai saya katakan gado-gado? Karena YouTube saya ini tidak fokus di satu konten, tidak banyak konten. Terserah mau konten apa, mau butuh video nyanyi-nyanyi, buka YouTube Umang Sukman. Mau video asik, buka YouTube Umang Sukman. Mau mancing-mancing, satu hobi, buka YouTube Umang Sukman. Ada semua videonya di situ. Yang mana saya suka, yang mana senang hati, itu saya bikin videonya. Yang penting asik. Oke? Kali ini saya akan bikin video terkait tutorial membuat, kalau di mancing-mancing itu namanya ronggong kalau tidak salah. Tapi kalau kami di sini, khususnya di Poso, kami katakan L. Nah, jadi cara membuat L. Jadi kalau fungsi dalam penggunaan L ini, kalau mancing, tali yang ke mata pancing atau kalau kami sebut di sini tali parombe tidak akan melingkar di tali batang, tali yang ke joran seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Kalau tidak percaya, nonton YouTube, buka YouTube saya, banyak video-video saya mancing, itu hasilnya dengan menggunakan L. Daripada beli di toko, mending kita buat sendiri, memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang pertama, ambil payung, siapkan payung, bukan untuk memayung hujan ya, tapi di payung itu kita bongkar, tapi jangan ambil payungnya istri yang masih bagus ya, nanti bisa-bisa kamu dimarah istri. Cari payung yang sudah rusak, maka ambillah kawatnya, kawat payung. Nah, bisa pakai besi-besi stainless lainnya, tetapi ada yang besar, ada yang tidak apa namanya ini, apa ulang namanya saya lupa, tapi tidak kembali ulang lah. Kalau dibengkokkan begini ya bengkok, ini kembali ulang. Ini juga ada yang hitam, ada yang putih, ini dari payung ini. Yang berikutnya yang disiapkan, siapkan tang. Nah, yang bagusnya tang yang apa namanya, ujungnya ini anjing runcin kalau orang Bugis bilang, biar dia bagus membekokkan seperti itu. Yang selanjutnya siapkan tali P, dan manik-manik. Nah, manik-manik seperti ini namanya manik-manik. Tapi jangan dibongkar ya, gordennya istri yang masih bagus dibongkar, nanti mengamuk lagi istri. Manik-manik yang sudah rusak lah. Kalau tidak ada manik-manik yang sudah rusak, yang ini digorden-gorden, pergilah di toko penjahit banyak seperti itu, minta di situ. Yang selanjutnya siapkan juga lem. Nah, ini lemnya orang luar negeri, lemnya si Mata Cipit. Saya tidak mau bilang mereknya ya, nanti kena hak cipta saya. Sudah capek-capek bikin video, tidak menghasilkan karena kena hak cipta seperti itu. Jadi kali ini saya tidak mau menunjukkan cara membuatnya, bikin satu-satu, nanti videonya lama. Sudah jadi saya punya ini, tinggal saya akan memperlihatkan caranya, gampang. Makanya saya tidak lihat tutorialnya cara membuat, cuman mengarahkan saja seperti itu. Ambil stainlessnya payung atau kawat-kawatnya payung, yang kalau dua, yang satunya biarkan dia panjang seperti ini, yang satunya yang panjang begini dipotong dua, potong dua. Setelah dipotong dua, jadinya pendek seperti ini. Sudah pendek ya, ini sudah potong dua ini. Yang satunya simpan untuk yang apa namanya, L satunya. Setelah itu potongan pendek dibuat seperti ini. Nah, ini jadi dibengkokkan seperti ini, kan ini baru lingkar. Nah, jangan nanti jadinya kayak macam apa namanya, panah Arjuna seperti itu. Ini fungsinya ini biar bisa menggonta-ganti ladung. Kalau macam arusnya deras, kita ganti ladung besar. Nah, kalau arusnya tidak terlalu besar, kita ganti lagi ladung yang agak-agak kecil seperti itu. Nah, ini fungsinya. Setelah itu kita panjangkan. Setelah sampai di ujung sini kita bengkokkan.
Tapi sebelum kita bengkokkan di sini, nanti besinya ini kan tidak bisa masuk yang panjang ini, jangan dulu. Setelah kita bengkokkan seperti ini, di dekat lengkungan ini kita lingkar dengan tali P. Kita lingkar. Setelah kita lingkar dengan tali P, kita teteskan lemnya orang cipit itu. Setelah itu kita masukkan manik-manik. Ini fungsinya agar manik-manik atau L-nya ini tidak terus ke sini, tidak terus ke lengkungannya ini, seperti itu. Setelah kita masukkan manik-maniknya, ujung daripada kawat yang panjang ini kita bengkokkan, kita seperti ini, kita masukkan ke sini, kita masukkan. Nah, jadi ini fungsinya ya, biar tidak terus ke bawah. Setelah itu kita masukkan lagi manik-manik. Ini sebenarnya manik-manik ini boleh pakai, boleh tidak, tapi bagusnya kalau dia pakai manik-manik kan selain gagah juga kelihatan, dia bagus bermainnya, dia tidak tersendat-sendat. Setelah itu kita lingkarkan lagi tali P. Kita lingkarkan tali P. Setelah kita lingkarkan tali P, kita tetes lagi dengan lem. Maka jadinya seperti ini. Kalau dia sudah masuk seperti ini, maka kita bengkokkan. Kita bengkokkan seperti ini. Ini saya pelan-pelan ya teman, supaya bisa ikut bengkok. Kenapa sampai dibengkokkan? Supaya begitu pancing kita tarik, dia akan ke bawah seperti ini. Jadi dia tidak berat, tidak makan air. Nah, kalau L yang dijual di toko, kalau tidak salah yang 35.000 atau 50.000, dia begini. Dia L begini. Jatuh lurus begini. Begitu naik, dia mau ada ikan dengan tidak, tetap dia begini. Jadi dia akan berat makan air. Tapi kalau ini dia akan lurus seperti ini. Jadi ada ikan dengan tidak, dia akan tidak terlalu berat naiknya. Seperti itu bengkokannya. Setelah itu di ujung sini kita bengkokkan lagi. Tapi kalau payung kan biasa ada lubang seperti ini. Kalau sudah ada lubang tidak usah lagi bengkokkan, tinggal kita masukkan snap seperti itu. Dari snap ini nanti di sini akan diikatkan dengan leader. Kalau macam orang di sini bilang tali parombe, tali yang ke mata pancing. Jadi yang pendeknya ini, nah di sini yang disimpankan tali batang yang naik ke joran seperti itu. Jadi dia kalau turunnya seperti ini, begitu sampai di dasar dia akan naik sendiri. Dengan adanya arus dia akan naik begini. Jadi dia akan mutar seperti ini, akan mencari ikan. Begitu dia kena ikan ataupun tidak kena ikan, begitu kita tarik ke atas, dia akan lurus seperti itu. Nah, jadi dia tidak akan berat. Ini contohnya juga. Ini contohnya yang payung warna hitam. Ini andalan saya juga ini. Ini karena tidak ada lubang di sini, makanya saya bengkokkan. Tinggal pasang snap seperti itu. Ini yang ada ladungnya. Jadi fungsinya yang ini bisa menggantikan ladung, mau yang berat atau yang ringan seperti itu. Jadi dia ini bermain, begitu sampai ke bawah dia bermain seperti ini. Begitu kena ikan, kita tarik, dia akan lurus seperti ini. Jadi dia tidak akan makan berat. Jadi silakan mencoba, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan ikan yang banyak dan besar-besar dan sangat bermanfaat. Saya sudah bikin banyak karena satu payung itu banyak kawatnya, jadi sekalian saya bikin. Ada juga yang pendek boleh, tergantung selera teman-teman. Mau buat yang panjang atau yang pendek seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa YouTube saya di Subbreaker, di like, dan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, jangan lupa di komen di YouTube saya. Ini sangat bermanfaat teman-teman. Bikin L dari payung rusak. Oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.